fawailun lil musallin. Selesai di sini, terus waqaf, berhenti, tidak dilanjutkan bacanya dengan sengaja, maka dihukumi haram. Kenapa hukumnya haram? Karena akan mengartikan dengan kacau. Fawailul lil musallin, maka neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memuji kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan bersolawat kepada Nabi dan dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kita akan bahas yaitu 16 tempat yang diharamkan membaca dengan wakaf, atau 16 tempat yang haram diwakafkan atau berhenti. Jadi dilarang berhenti untuk membaca wakaf ketika membaca Al-Quran, yaitu dengan sengaja mewakafkan atau berhenti, dengan sengaja untuk mewakafkan atau sengaja berhenti. Yaitu pertama di surat Al-Baqarah ayat 17, yaitu di lafaz haulah. Nah, di kalimat ini dilarang berhenti dengan alasan yaitu agar artinya tidak kacau atau artinya berhenti, padahal di situ ada arti yang harus disambung. Al-Baqarah ayat 17 dalam kalimat mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma haulah. Ketika berhenti di sini maka hukumnya haram untuk wakaf. Terus selesai baca Quran, berhenti di sini maka hukumnya haram. Karena di sini artinya nyambung, yaitu mathaluhum kamathalil istawqada naran falamma adaa'at ma haulah, yaitu perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api terus berhenti. Hal di sini ada sambungan dzahaballahu binurihim, setelah menerangi sekelilingnya. Itu yang pertama, yaitu di lafaz haulah, berhenti di haulah dihukumi haram ketika berhenti di lafaz haulah. Yang kedua di surat Al-Baqarah ayat 243. Dia diharamkan berhenti ketika berhenti atau wakaf di sini. Kenapa? Sama kayak yang pertama, karena agar arti tidak terputus. Seperti di ayat ini Al-Baqarah ayat 243, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu. Terus berhenti, sudah, itu maka dihukumi haram. Karena kalau berhenti di sini maka akan berarti tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang sejumlahnya ribuan karena takut mati. Sudah, artinya sampai di situ. Padahal dia menjadi pertanyaan lanjutan, tsumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahun nasi la yashkurun. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kami. Ketika Allah mengatakan matilah kamu terus berhenti, maka dihukumi berhenti di ayat ini, di lafaz ini, maka dihukumi haram untuk berhenti. Kemudian yang ketiga di surat Ali Imran ayat 181. Di lafaz innallaha faqir, faqir di sini ketika diwakafkan atau berhenti di sini maka hukumnya haram karena akan mengacaukan arti. Padahal di sini kalau lengkap, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan innallaha faqir, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Artinya Allah lebih miskin daripada orang Yahudi. Nah, itu mengapa harus dilanjutkan. Padahal di sini kelengkapan ayatnya ada lanjutan sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak, tanpa ada alasan, dan kami akan mengatakan kepada mereka orang Yahudi, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Di sini ada ancaman dari Allah yang membunuh para nabi. Jadi orang Yahudi itu akan dibunuh dengan azab yang akan membakarnya. Kemudian selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 31. Di ayat ini diharamkan untuk berhenti di ghuraba. Fa ba'atsallahu ghuraba. Terus sudah. Karena di sini mengandung arti kemudian Allah mengutus seekor burung gagak. Ketika berhenti di sini, untuk apa Allah mengutus burung gagak tidak dijelaskan, maka tidak boleh wakaf di sini. Padahal dia ada lanjutannya, ya ba'atsallahu
fil ardi liyuriyahu wa kaifa yuwari. Itu di surat Al-Maidah ayat 31 yang tidak boleh wakaf di ghuraba. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Itu di surat Al-Maidah ayat 31. Kemudian di surat Al-Maidah ayat 64. Dia ada di lafaz wa qalatil yahudu yadullah. Berhenti di yadullah diharamkan. Karena dia akan mengartikan wa qalatil yahudu yadullah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah maghlulah. Nah, maghlulah ini artinya terbelenggu. Maka tidak boleh berkata wa qalatil yahudu yadullah. Seakan-akan Allah itu punya tangan seperti tangannya manusia yang diikat. Maka tidak boleh untuk berhenti di yadullah. Ketika membaca Al-Quran jangan berhenti di yadullah atau tidak boleh wakaf di sini. Qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyana wa kufra وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Itu di surat Al-Maidah ayat 64. Kemudian selanjutnya ada di surat Al-Maidah ayat 73. Dia tidak boleh berhenti di thalith. Innallaha thalith. Kenapa? Karena kalau berhenti di innallaha thalith seakan-akan maksudnya adalah qalu innallaha thalith. Innallaha thalith, sesungguhnya Allah itu 3. Maka diharamkan untuk berhenti di thalith. Hal Allahu ahad. Allah itu tunggal. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث. Berhenti di sini terus selesai baca Quran itu diharamkan. Inna Allah thalithu thalathatin wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa in lam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adhabun alim. Itu di surat Al-Maidah ayat 73. Kemudian selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 84. Diharamkan untuk berhenti di lafaz wa malana. Hanya berhenti di wa malana. Wa malana dalam mengapa kami. Hanya berhenti di situ terus selesai wakaf itu dihukumi haram. Harus dilanjutkan wa malana la nu'minu billah. Dan mengapa kami tidak beriman atau mengimani kepada Allah. Nah, itu di surat Al-Maidah ayat 84. Diharamkan untuk berhenti di wa malana. Jangan berhenti di sini. Harus dilanjutkan wa malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqqi wa nadma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin. Itu di surat Al-Maidah ayat 84. Kemudian selanjutnya di surat At-Taubah ayat 30. Tidak boleh berhenti di waqalatin nasara. Terus berhenti di sini tidak boleh. Harus dilanjutkan. Artinya waqaf atau sengaja berhenti di sini terus selesai tidak boleh. Haram hukumnya. Qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara. Berhenti di sini terus selesai. Itu tidak boleh atau dihukumi dengan haram. Kenapa? Karena di sini adalah mengandung arti waqalatil yahudu, kata orang Yahudi, Uzairun ibnullah, bahwa Uzair itu putranya Allah. Di sini saja sudah murtad. Di sini sudah mengartikan bahwa Allah itu punya anak yaitu Uzair. Dijelaskan waqalatin nasara, orang Nasrani juga mengatakan. Ya, terus selesai di sini waqaf, berhenti di sini maka juga tidak boleh. Karena di sini ayat di sini sampai lafal yang ada waqaf shalah di sini
Dia mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Wa qalatil yahudu, kata orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah putra Allah. Wa qalatin nasara, dan orang Nasrani juga mengatakan Al-Masih itu juga putranya Allah. Padahal di sini ada kelanjutan. Dzalika qauluhum, itulah ucapan-ucapan bi afwahim, ucapan-ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka. Maka harus dilanjutkan sampai akhir ayat. Kemudian di surat Yusuf ayat 8, tilafadz la fi dhalalim mubin. Qalu la Yusuf wa akhuhu ahabba ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Ketika mereka berkata, itu qalu la Yusufu, sesungguhnya Yusuf, wa akhuhu, dan saudaranya, ahabbu ila abina, lebih dicintai ayah, minna, daripada kita, wa nahnu usbatun inna abana la fi dhalalim mubin. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Ketika di sini ada lanjutan di ayat berikutnya, maka tidak boleh diwakafkan di ayat ini, harus dilanjutkan. Kemudian di surat Ibrahim ayat 22, dia ada di lafadz bimusrikhiyya, berhenti di musrikhiyya, itu diharamkan. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. Nah, di sini tidak boleh berhenti mendadak kemudian selesai baca Quran. Wa ma antum bimusrikhiya inni kafartu bima asyraktumuni min qabl innadh zalimina lahum adzabun alim. Itu di surat Ibrahim ayat 22. Kemudian selanjutnya yaitu di surat Al-Isra ayat 111. Tidak boleh berhenti di lafadz walam yakullah. Di sini terus waqaf dengan sengaja. Dalam kalimat ini tidak boleh waqaf dengan sengaja. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakullah. Terus berhenti, kemudian selesai membaca Al-Qur'an. Harus dilanjutkan walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Itu di surat Al-Isra ayat 111. Kemudian selanjutnya di surat Al-Ahzab ayat 35. Dia dalam kalimat wal hafizati wadh-dzakirina. Tidak boleh waqaf di wal hafizati wadh-dzakirina, terus berhenti di sini. Padahal wal hafizati wadh-dzakirinallaha katsira itu ada lanjutan, tapi ketika berhenti di tengah ini terus waqaf dengan sengaja, maka hukumnya adalah haram. Itu di surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Itu di surat Al-Ahzab ayat 35. Kemudian selanjutnya yaitu di surat As-Saffat ayat 153. Tidak boleh membaca waladallahu wa inna lahum lakadzibun astafal banat. Berhenti di sini terus selesai. Sengaja berhenti di sini terus waqaf, itu tidak diperbolehkan atau dihukumi dengan haram. Itu di surat As-Saffat ayat 153. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah ayat 23. Tidak boleh berhenti di 23 di sini, harus dilanjut, haram hukumnya. Illa man tawalla wa kafar, terus berhenti.
maka dia dihukumi dengan haram, tidak boleh. Dan hal ada selanjutnya, fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, dan ayat ini ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berilah peringatan karena sungguhnya engkau Nabi Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Jadi Nabi Muhammad itu hanya untuk memberi peringatan. Lasta 'alaihim bimusaytir, engkau bukanlah orang yang berkuasa, bahwa Rasulullah Nabi Muhammad itu bukan orang yang berkuasa atas mereka, tetapi hanya untuk memberi peringatan. Illa man tawalla wa kafar. Nah, berhenti di sini. Waqaf di sini cara bacanya itu diharamkan karena ini adalah ayat lanjutan sebelumnya, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir. Fa yu'adzibuhumullahu al-'adzabal akbar, dilanjutkan sampai al-akbar, maka Allah akan mengadabnya dengan azab yang besar jika ada orang yang mengaku Nabi Muhammad itu Tuhan. Itu akan diazab oleh Allah dengan azab yang besar. Itu kenapa tidak boleh wakaf di illa man tawalla wa kafar. Harus dilanjutkan, itu di surat Al-Ghasyiyah ayat 23. Kemudian selanjutnya di surat Al-Asr ayat 2. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Di surat ini tidak boleh wakaf di sini. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Terus selesai, ditutup Al-Qur'annya, wakaf sengaja untuk wakaf, itu tidak boleh karena dia hanya mengartikan, tidak dilanjutkan. Wal 'asri, dan demi Allah yang menjadikan waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia lafi khusrin, dalam keadaan rugi. Terus ditutup Qur'annya, tidak dilanjutkan. Padahal ada kelanjutannya, agar tidak merugi bagaimana? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, dan seterusnya. Maka tidak boleh wakaf di innal insana lafi khusrin, harus dilanjutkan. Itu di surat Al-Asr ayat 2. Kemudian selanjutnya di surat Al-Ma'un, dia ada di ayat keempat. Fawailun lil musallin. Selesai di sini, terus wakaf, berhenti, tidak dilanjutkan bacanya dengan sengaja, maka dihukumi haram. Kenapa hukumnya haram? Karena akan mengartikan dengan kacau. Fawailul lil musallin, maka neraka wail untuk orang-orang yang sholat. Mengapa? Masa orang sholat itu masuk neraka? Padahal ada kelanjutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholatnya, maka dia bertempat di neraka wail. Jadi harus dilanjutkan, alladzina hum an sholatihim sahun. Itu di surat Al-Ma'un ayat 4. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.